Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Hari yang baru, semangat baru, dan kami tahu kami ada hari ini karena kasih-Mu yang menyelamatkan. Dan karena itu kami membutuhkan firman-Mu untuk kami pedomani hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Kiranya Roh Kudus menolong kami berdoa, memohon kepadamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat 15 dan ayat 16. Firman Tuhan berkata, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Tema renungan kita hari ini, layak di hadapan Allah. Saudara-saudara, kata layak pada ayat 15 yang diterjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia pada kata aslinya yaitu dokimos. Tidak hanya berarti layak, tetapi dapat berarti tahan uji, dihormati, dan telah tahan uji. Layak tidak hanya seorang di hadapan Allah, berarti ada tolok ukur, parameter yang dipakai untuk menyebut orang itu layak. Layak atau tahan uji atau dihormati, parameter yang dipakai karena ini layak di hadapan Allah adalah firman Allah. Apalagi ayat 15 disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius sebagai nasihat bagaimana berhadapan dengan pengajar-pengajar sesat. Karena jelas ciri mereka yang mengajarkan ajaran sesat yaitu bersilat kata, atau dalam bahasa aslinya adalah logomacheo, yang berarti lain seperti bertengkar mulut tentang kata-kata, dan baku bantah. Ayat 14. Jadi layak di hadapan Allah pertama-tama menunjuk pada daya tahan dari berbagai ujian kehidupan dengan taat mengikuti kehendak Tuhan, dengan memiliki kecakapan menyampaikan apa yang benar sebagai firman kebenaran kepada orang lain. Lalu kecakapan lainnya yang tidak kalah penting adalah menghindari diri dari omongan yang kosong dan yang tidak suci. Saudara-saudara, kecakapan-kecakapan ini diperoleh dari proses pembelajaran dan pengalaman berhadapan dengan orang-orang yang sengaja atau tidak sengaja mempersoalkan iman kita kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Narasi-narasi membawa kita berdebat atau cenderung bertengkar yang kecenderungannya tidak ada manfaat. Firman Tuhan yang kita baca hari ini mengingatkan kita tentang kelayakan kita di hadapan Allah. Pertama-tama, daya tahan kita menghadapi berbagai cobaan dengan memiliki minimal ada 2 kecakapan. Kecakapan pertama yaitu menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Dan kedua, kecakapan yaitu berargumentasi mempertahankan keyakinan kita dengan baik. Kata kunci untuk diingat layak di hadapan Allah ialah belajar firman Allah dengan benar. Karena itu tinggallah dalam Yesus supaya kita dapat belajar tentang firman Allah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 356. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus,
andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, firman-Mu telah ditaburkan untuk kami mempelajarinya. Hanya kami tinggal di dalam Yesus, menjadi murid-Nya, dan dengan tekun belajar firman Tuhan, agar kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran. Terima kasih firman-Mu ya Bapa. Tolong kami untuk kami setia menjadi murid-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.